Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi dari bab 1 dan bab 2. Pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku adalah tindakan aktivitas seseorang yang mencerminkan diri atau sifat seseorang tersebut. Perilaku ini dibagi menjadi dua, yaitu perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi dan apa tujuannya? Perilaku organisasi menurut para ahli merupakan cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Tujuan perilaku organisasi dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan itu, tujuan perilaku organisasi dapat mengembangkan cara berpikir kejadian-kejadian di dalam suatu lingkungan organisasi. Jenis-jenis organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal contohnya organisasi pemerintahan ataupun organisasi yang berbadan hukum. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi antara lain kesamaan minat ataupun hobi. Perilaku organisasi dapat menggambarkan cara berpikir, multidisiplin, berorientasi pada kemanusiaan, berorientasi pada kinerja atau lingkungan eksternal. Unsur pokok perilaku organisasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Di situ harus ada orang, struktur, teknologi, dan lingkungan. Mengapa orang? Karena orang membentuk sistem sosial interorganisasi yang terdiri dari orang-orang dan kelompok, baik dalam lingkungan besar ataupun kecil. Sedangkan struktur dalam organisasi ini harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstrukturkan agar pekerjaan mereka efektif. Teknologi yang dihasilkan menimbulkan pengaruh signifikan atas hubungan kerja. Dan lingkungan luar harus dipertimbangkan untuk menelaah perilaku manusia dalam berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica, ingin mempresentasikan perilaku organisasi dari bab 3 dan bab 4. Bab 3, apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada penilaian persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaan. Penilaian tersebut bersifat individual, artinya antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. Macam-macam sikap kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Beberapa komponen sikap dan sikap kerja yang utama. 3 komponen sikap yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku suatu maksud yang berperilaku dengan cara tertentu kepada seseorang. Sikap kerja yang utama, yang pertama kepuasan kerja dalam pekerjaan, kedua keterlibatan kerja, ketiga komitmen, keempat dukungan organisasi yang dirasakan yang dampak pekerja yang merasa puas dan tidak terhadap tempat kerja. Pertama keluar, kedua suara, ketiga kesetiaan, dan yang terakhir pengabaian. Model kepuasan yaitu pertama pemenuhan kebutuhan, kedua ketidakcocokan, ketiga pencapaian nilai, keempat persamaan dan komponen watak. Bab 4, emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Beberapa aspek emosi yaitu biologi emosi, intensitas dan frekuensi dan durasi. Fungsi emosi. Charles Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia memecahkan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja dan beberapa aspek terdapat dalam kepuasan kerja. Menurut Siegel dan Lane menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerjaan seseorang sebagai pencapaian atau memungkinkan pencapaian nilai dari pekerjaan seseorang yang penting. Aspek-aspek lain yang terdapat dalam kepuasan kerja yaitu kerja yang secara mental menantang, kejaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Dimensi dan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu pimpinan yang adil dan pimpinan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor intrinsik dan faktor eksentrik. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan
kerja seorang pegawai, yaitu isi pekerjaan, supervise, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju, gaji dan keuntungan dalam bidang finansial, rekan kerja, kondisi pekerjaan dan prestasi kerja. Saya Salma Puspa. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 dan 6. Apa yang dimaksud kepribadian? Kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Menurut Rane Baron dan Elizabeth Wagley, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe, yaitu 1. Perfeksionis, 2. Penolong, 3. Pengejar prestasi, 4. Romantis, 5. Pengamat, 6. Pencemas, 7. Petualang, 8. Pejuang, 9. Pendamai. Ada 2 faktor penentu kepribadian, 1. Faktor keturunan, 2. Faktor lingkungan. Sifat-sifat kepribadian. Sifat-sifat kepribadian adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Menilai kepribadian dapat dilakukan melalui 3 survei, yaitu 1. Survei mandiri, 2. Survei peringkat, 3. Ukuran proyeksi. Sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu 1. Evaluasi diri, 2. Machiavellianisme, 3. Narsisme, 4. Pemantauan diri, 5. Pengambilan risiko, 6. Kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B, 7. Kepribadian proaktif. Apa itu nilai? Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Kerangka Globe untuk menilai budaya. Program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi atau Globe merupakan suatu investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional yang dimulai pada tahun 1993. Hierarki nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu masyarakat terhadap suatu objek. Arti penting nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu, dan hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Jenis nilai ada 2, yaitu nilai instrumental dan nilai lintas kultur. Apa itu persepsi? Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Persepsi orang, penilaian mengenai orang lain, yaitu persepsi orang adalah teori atribusi, teori yang mengarahkan bagaimana kita mengamati. Teori atribusi menurut Manahan adalah proses pembentukan persepsi, dimulai dengan jalan observasi tentang suatu objek atau subjek, yang kemudian diinterpretasikan menjadi persepsi dengan melengkapi gambaran-gambaran penyebab dan akan mengakibatkan sesuai akan terjadi secara berlanjut. Penentuan perilaku itu merupakan penyebab eksternal dan internal bergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Faktor kehusuan, 2. Faktor konsensus, 3. Faktor konsistensi. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Dalam kenyataannya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang tidak sistematis seperti proses yang dikemukakan sebelumnya. Proses pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional membuat pilihan, maksimalkan nilai yang konsisten dan batas-batas tertentu. Meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan sebagai berikut: potensial kreatif dan model kreativitas 3 komponen. Etika dalam pengambilan keputusan. Etika juga termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam segala bentuk pembuatan keputusan. Kreativitas memiliki arti penting dalam sistem organisasi. Perilaku kreatif terdiri dari formulasi masalah, pengumpulan informasi, pemunculan ide, evaluasi ide. Penyebab perilaku kreatif terdiri dari potensi kreatif, kepribadian kreatif, kecerdasan orang, sifat keterbukaan, keahlian, lingkungan kreatif, motivasi internal, lingkungan organisasi, budaya negara, kepemimpinan, dan keberagaman anggota tim. Keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovatif.